Ya, ini menarik ya. Di depan silsilah itu, Matius menempatkan suku-suku yang bukan Yahudi di dalam silsilah kelahiran Yesus. Lalu di akhir Injil Matius, Matius menempatkan amanat agung Tuhan dan menekankan sebuah aksen yang sangat kuat, yaitu bahwa Allah juga memberkati, Allah juga mengasihi suku-suku di luar orang Yahudi. Apa pelajaran buat kita Bapak Ibu sekalian? Pelajarannya buat kita hari ini adalah gereja punya PR yang sangat besar ketika melihat perbedaan suku ini. Sangat besar menurut saya. Karena sadar atau tidak, kita hidup di drive dengan apa yang menjadi budaya dan culture kita. Apa yang menjadi budaya dan culture kita. Kita mengatakan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang indah dan baik ketika semuanya itu ada di dalam satu warna kulit yang sama. Di dalam satu profesi yang sama. Di dalam satu kesenangan yang sama. Oke, saya coba jelaskan ini supaya kita tidak salah memahami ya. Komunikasi itu di dalam bahasa Inggris communication. Akar kata yang sama itu adalah common. Common membentuk dua kata, yaitu community dan communication. Dalam arti kata lain, orang yang hidup bersama-sama itu selalu membutuhkan sesuatu yang common. Orang yang common, yang sama, itu bisa berkomunikasi. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi dalam konteks bagian tertentu, memang Tuhan membentuk sesuatu yang ada samanya. Ya, seperti yang kemarin kita bahas di FCG-nya Pak Robi, suka gowes misalnya. Ya kan? Tidak semua orang mungkin suka gowes. Tapi memang Tuhan memberikan orang-orang tertentu yang suka gowes. Lalu kumpullah suka gowes dan suka gowes, kumpul barengan sama-sama. Melalui gowes, kumpullah satu dengan yang lain. Misalnya ada FCG tertentu yang isinya dokter-dokter. Saya melayani satu FCG di gereja kita yang isinya dokter-dokter. Kenapa kok semuanya dokter? Karena waktu ngobrol mereka nyambung, pergumulannya nyambung, permasalahannya nyambung, hubungan dengan pekerjaan dan keluarga juga nyambung. Sama, tidak ada yang salah. Jadi apa yang salah, Pak? Yang salah adalah ketika apa yang diprioritaskan itu menjadi eksklusif. Artinya pada waktu kita ngomong prioritas adalah kumpulan orang-orang tertentu, harusnya kita tidak menutup mata terhadap orang-orang lain. Betul, kita punya satu kelompok. Tapi kelompok ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak melihat orang lain yang membutuhkan. Nah, ini PR besar bagi gereja sebenarnya. Karena pada waktu kita ngomong bangsa-bangsa yang berbeda, suku-suku bangsa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bentuk muka yang berbeda, cara ngomong yang berbeda, seringkali kita tuh gelisah, nggak cocok. Ya, kenapa kok nggak cocok? Karena ada stigma-stigma negatif. Ya, stigma negatif. Maaf ya, misalnya ada suku tertentu di Pulau Jawa ini, ya inisialnya M, ya. Setelah itu tengahnya D, belakangnya A, ya. MA, itulah ya, tahu ya suku ini misalnya ya. Orang tuh punya stigma, orang di suku ini tuh semua galak-galak. Galak-galak. Kenapa? Karena kita melihat ada banyak orang dari suku ini, kerjaannya adalah itu tadi. Misalnya contoh, nggak usah suku itu deh, suku Batak lah, suku saya. Ya. Di luar sana kan ada pepatah yang mengatakan begitu ya. Orang Batak kalau sendirian ambil gitar nyanyi, suaranya melengking. Kalau ada dua orang mereka main catur, sambil main judi. Kalau lebih dari dua orang biasanya itu main joker. Main kartu 5 orang. Tapi di atas 5 orang itu bahaya, bisa merampok. Bisa merampok orang katanya. Tapi ini stigma yang terjadi di lingkungan kita gitu loh. Dan seakan-akan begitu kita ngomong orang Batak begitu, kita membuat sebuah generalisasi. Ketemu orang Batak lain, ada satu memori stigma yang muncul dan kita melihat orang Batak ini sama orang Batak yang biasa diomongin. Orang Batak itu keras-keras katanya. Ya, muka saya ini agak keras, tapi hati saya lembut kok. Ya, nanti bisa lihat di podcast YouTube-nya GKI Pergolan tuh istri saya kan ngomong tentang siapa saya gitu. Kurang lebih ya banyak orang juga menduga orang Batak. Ya memang betul sih. Memang betul. Karena memang cuacanya panas mungkin di Sumatera sana. Lalu kemudian makannya juga makan makanan yang panas. Lalu memang terbiasa ngomongnya juga keras gitu. Ada orang ngomong ini nggak cocok ini ya. Dikit-dikit kau kayak mana pula kau ini gitu. Orang nggak cocok ngomong itu. Ngomong kok ya biasa aja dong. Santai dong. Kok ngomongnya marah-marah. Sebenarnya bukan marah-marah. Tapi memang gayanya begitu. Orang Batak lihat orang Jawa juga merasa gini, orang bisa hidup apa enggak sih kok pelan.
pelan ya. Ya. Itu kan seperti ada joke-nya kan, yaitu kalau orang Jawa itu jadi tukang parkir kan gitu ya. Terus mas, terus kejeduk, dak gitu. Stop mas, sudah nabrak gitu. Itu kan joke kan begitu. Saking lemah lembutnya gitu loh, saking lemah lembut. Tapi anyway, by the way, semua suku itu punya kelebihan dan kelemahan. Dalam konteks bagian ini kita itu diajarkan kepada Tuhan untuk mengingat bahwa kelahiran Sang Mesias itu punya kontribusi dari suku-suku yang berbeda dari orang Yahudi. Sehingga membuat kita itu harusnya sadar dan membuka mata bahwa Tuhan itu mengasihi bukan hanya satu suku eksklusif, tapi Dia mengasihi suku-suku yang lainnya. Maka saya bersyukur sekali kalau kita punya doa malam, kita punya hati juga berdoa untuk misi, berdoa untuk orang-orang yang mungkin kita berpikir ini nenek bukan, engkong bukan, om bukan, tante bukan, saudara bukan, gak ada yang kenal sama orang ini. Tapi kita berdoa buat orang-orang yang jauh di sana, suku-suku yang gak pernah kita kenal sekalipun. Tetapi paling tidak ketika kita punya hati berdoa bagi suku-suku yang tidak mengenal Tuhan, kita punya hati. Hati seperti apa? Hati seperti Mesias. Ya memang di dalam proses penggenapan kelahiran Sang Mesias itu tetap melibatkan suku-suku bangsa yang lainnya masuk di dalam kelahiran dan penggenapan rencananya. Jadi yang pertama perempuan, yang kedua adalah orang-orang non-Israel, yang ketiga keunikan dari silsilah ini adalah tidak hanya perempuan, tapi perempuan yang tidak sempurna. Nah kita akan coba gali ini sedikit. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tentu tahu ya, apa yang terjadi. Misalnya Tamar itu orang yang berzina dengan Yehuda, mertuanya. Bayangkan. Kejadian pasal 38. Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko. Yosua pasal 2 ayat 1-24 kisahnya. Rut adalah janda dari Moab yang nyaris kehilangan harapan hidup. Rut pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Batseba adalah istri Uria yang berzina dengan Daud. Wow. Impresi pertama saya waktu mengingat ini adalah wow. Ini orang-orang ini secara status sosial, maaf ya Bapak Ibu sekalian, jelek sekali. Mereka itu bukan keluarga dari keturunan yang sangat ningrat, bukan keluarga majelis, bukan keluarga hamba Tuhan, bukan keluarga darah biru, tapi sebaliknya mereka adalah perempuan-perempuan yang justru di dalam rekod hidupnya pernah berzina dengan mertua. Seorang yang menjadi pelacur di Yeriko. Bahkan orang yang putus harapan dan iman dan bilang aku ikut kemanapun mertuaku pergi, si Rut. Bahkan seorang yang namanya Batseba, Bapak Ibu sekalian. Saya coba pikirkan sejenak gini ya. Ini perempuan Batseba adalah seorang istri dari seorang perwira tinggi di kerajaan tersebut. Apakah saya mencoba untuk berempati ketika ada orang yang misalnya itu datang kepada saya dan minta untuk konseling. Dan dia mengatakan seperti ini, Pak Joy, saya harus bagaimana? Saya sudah menikah. Suami saya adalah bawahan dari seorang raja yang menodai saya. Saya sendiri kalau dihadapkan dengan seperti itu, saya nggak tahu saya mau ngomong apa sama wanita yang seperti ini. Betapa hancur, betapa rusak masa depannya. Saya mungkin bisa membayangkan kalau dalam zaman ini, ya dia pulang ke rumah mungkin nggak bisa lihat muka suaminya. Ya, mungkin dia buka lemarinya, lalu ada tiket pesawat terbang mau honeymoon kedua kali sama suaminya batal. Sudah pesan di Traveloka hotel untuk berduaan sama suaminya batal. Dia punya rencana masa depan akan melakukan ini dan itu dengan suaminya batal. Bukan hanya sekedar rencananya batal Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin perempuan ini akan merasa sangat kotor, merasa sangat najis, merasa sangat jijik terhadap dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa ngomong apapun. Kenapa? Karena kalau dia ngadu ke polisi, ngadu ke militer,
Mau ngadu kemana? Lawang semuanya itu bawahan raja yang mencabuli dia kok. Dia mau kemana lagi minta perlindungan? Komnas HAM. Jadi ini pergumulan yang sangat sulit buat Batsheba sebenarnya pada waktu dia mengalami kejadian tersebut. Dan rasanya kita kan seringkali hanya meng-highlight Daudnya ya. Tapi coba malam hari ini kita memberikan aksen khusus kepada Batsheba deh. Di dalam keterpurukan hidupnya, kehancuran hidupnya sebagai wanita yang merasa tidak lagi punya apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapan suaminya, di hadapan status sosialnya, di hadapan lingkungannya, di hadapan ibu bapaknya, di hadapan saudara-saudaranya mungkin. Hancur hidupnya. Tapi orang ini dicatat di dalam silsilah kelahiran Sang Mesias. Apakah dia pernah mimpi bahwa di dalam kandungannya kelak dari hasil tidur bersama raja yang mencabuli dia, lahirlah siapa? Salomo. Apakah Batsheba pernah memikirkan hal itu? Ya, saya jadi ingat percakapan tadi malam sih dengan FCG-nya Pak Robi dan Pak Hari dalam pergumulan percakapan tentang keluarga. Nah, kita membahas salah satu pergumulan tentang keluarga-keluarga yang mungkin Tuhan izinkan tidak dalam relasi yang baik. Lalu orang tuanya mulai memikirkan bagaimana nasib anak-anak saya di tengah-tengah kehancuran papa mamanya, di dalam kehancuran pernikahan. Pasti ada khawatir, pastilah. Pasti ada khawatir. Nanti anak saya besar, lalu kemudian dia jatuh cinta kepada seseorang, lalu ketika akan menikah, keluarga pasangannya bertanya, mana bapak ibunya? Lalu mengatakan, bapak ibu saya sudah nggak sama-sama lagi. Resiko apa yang harus dihadapi? Ini pergumulan yang sangat tidak mudah. Tapi dari kisahnya kelahiran Yesus ini kita punya pengharapan, saudara sekalian. Punya pengharapan. Sehancur apapun hidup seseorang, ketika dia ada di dalam tangan Tuhan, bertobat, kembali kepada Tuhan, meresponi yes terhadap panggilan Tuhan, hasilnya apa? Rencana Tuhan tetap tergenapi ke dalam hidup. Saya bukan ngomong begini lalu kemudian menghalalkan perceraian dan lain sebagainya. Bukan seperti itu juga. Tapi ada kalanya dalam hidup yang sangat kompleks ini kita nggak bisa tahu gitu loh. Ada keputusan-keputusan yang sangat sulit yang harus diambil. Memang ada penyesalan mungkin, tapi apa boleh buat sudah terjadi sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kembali kepada masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah melihat kepada masa depan dan percaya sehancur apapun keluarga yang kita pernah jalani. Sama seperti halnya Batsheba, seperti halnya Tamar, seperti halnya Rahab, yang hidup di dalam skala sosial yang sangat rendah, rapot yang sangat merah, tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengenapi rencananya. Maka saya akan menutup bagian tentang perempuan, suku-suku dan lain sebagainya ini dalam perkataan dari Rasul Paulus ya, di Galatia 3:28 mengatakan gini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Efesus pasal yang kedua 14-19, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kolose 3:11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Wow. Galatia, Efesus, dan Kolose. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Galatia, Efesus, dan Kolose. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus perlu sekali menekankan dan menuliskan bagian ini? Karena
jemaat Galatia, Efesus dan Kolose juga mengalami pergumulan seperti gereja pada zaman ini. Apa itu? Membanding-bandingkan orang lain, mendiskriminasi orang lain, memojokkan orang lain, mengintimidasi orang lain. Gereja tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman buat orang berdosa datang dan meminta pengampunan. Gereja tidak lagi menjadi tempat yang aman. Wah, ini pemahaman yang sangat keras sekali buat kita sebenarnya sebagai gereja sih, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu bercermin sih. 139 tahun gereja GKI Pregulan Bundar. Apakah kita sudah lulus dalam ujian beda membedakan orang? Kita harus jawab. Apakah di gereja kita masih ada orang-orang tertentu yang merasa berhak menjadi hakim atas kisruh rumah tangga seseorang? Apakah kita sebagai gereja ada yang berhak menjadi hakim dan menilai sesuatu, menilai seseorang, menilai apa yang pernah dilakukan dan salah? Dan apakah kita menjadi gereja yang mempunyai hati seperti hati Yesus, yang tetap membuka tangan sebesar mungkin, selebar mungkin, seluas mungkin buat orang-orang tertentu yang mungkin jatuh di dalam dosa? Ini PR besar sih. Karena bilangan research itu kan juga memberikan survei. Dan salah satu yang saya ingat surveinya adalah ada banyak anak muda merasa gereja itu meninggalkan mereka. Gereja itu bukan tempat yang ideal lah, ya. Ini kan lucu ya, tapi ini kan persis seperti pengalaman saya dulu sih. Saya merasa teman-teman di geng yang walaupun tidak kenal Tuhan tuh lebih loyal gitu loh, lebih setia sama saya, lebih care sama saya. Mereka itu tidak menjadi penghakiman terhadap saya, enggak. Tapi begitu masuk ke gereja, saya nggak temu tuh orang-orang yang memeluk saya ketika saya jatuh. Yang ada tuh ini, tau nggak sih? Khotbah, gitu, dikhotbahin gitu loh, wah kamu harus begini, kamu harus begitu. Oke, kita coba paham. Oke dah, kita tahu, kita sadar bahwa ada orang yang melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Tapi apakah orang-orang seperti ini tidak berhak punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan? Saya tahu bahwa konteks bagian ini, ya perempuan, gender yang berbeda, suku yang berbeda, lalu masa lalu yang buruk, itu bisa jadi 3 kemungkinan sih. Ketika dia masuk dalam sebuah komunitas, komunitas itu menolak dia karena dia itu salah satu tadi, ya pergaulan tidak baik atau mungkin ya lain sebagainya lah. Yang kedua bisa jadi pemimpin gerejanya. Ya, kita bersyukur kalau di Pregolan kita tidak seperti itu ya. Kita tetap berusaha untuk merangkul. Memang ada banyak kelemahan kita sebagai manusia, tapi kita bisa saling mengingatkan. Tapi yang ketiga adalah seringkali juga terjadi ketika pribadi yang bersangkutan itu yang merasa tertolak sendiri. Saudara bisa paham nggak maksudnya? Orang-orang tertentu itu bisa jadi sensitif terhadap sesuatu yang menyinggung apa yang pernah dia lakukan. Dan sadar atau tidak, beberapa orang yang kemudian masuk dalam komunitas tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pribadi yang sehat. Sehingga pada waktu dia masuk dalam komunitas, apa yang terjadi? Dia sendiri sensi. Tahu ya? Jadi dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Kenapa? Karena bisa jadi masa lalunya itu belum beres di dalam dirinya gitu loh. Dia nggak merasa nyaman ketika orang tuh ngomong tentang hutang misalnya. Karena dia merasa ini ngomongin gua ya. Padahal enggak gitu loh. Pada waktu bicara tentang pergaulan tidak sehat ini ngomongin gua ya. Dia nggak merasa nyaman. Kenapa? Karena dia sendiri belum selesai. Bahkan ada beberapa orang juga yang bukan merasa tertolak, tapi begini, ada intimidasi tertentu terhadap pribadi kita ketika kita itu mengulangi kesalahan dan dosa yang sama berkali-kali. Sehingga membuat kita itu tidak lagi punya confidence di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, Kristus sudah melemparkan dosa kita ya, sejauh timur dari barat. Dia tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita.
Tapi memang kita sendiri bergumul gitu loh. Pada waktu masuk dalam doa pengakuan dosa, kita tidak lagi merasakan kita punya dosa yang banyak kok. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lama aja belum kelar. Dan orang-orang seperti ini ketika masuk dalam gereja, apa yang terjadi? Diajakin CG nggak mau. Pernah ketemu gitu nggak sih? Ya, diajak untuk deket sedikit aja ya, dia langsung merasa enggak deh. Kenapa? Karena dia nggak merasa aman dan nyaman. Ya, dan saya bersyukur sih kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, saya lihat beberapa kan aktif di sini dan sebagainya. Tapi kita perlu memahami bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak siap. Dan ini jangan sampai kita juga mengatakan, oh ini malas, ini apa. Enggak, karena mungkin saja mereka itu punya sesuatu yang belum selesai gitu. Atau mungkin juga ada beberapa orang yang merasa minder karena dia tidak punya kemampuan apapun. Dan malam hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak memanggil orang yang mampu, tapi dia memanggil orang yang mau. Jangan bertanya saya bisa apa dulu, enggak. Pertanyaannya adalah, yakinkah bahwa Tuhan itu mau memanggil saya? Dan saya amat yakin bahwa Yesus waktu mati di atas kayu salib dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu yang sama, satu paket panggilan dengan pelayanan. Setiap orang yang dipanggil oleh Kristus, ditebus dosanya, yakin bahwa hidupnya punya makna di dalam diri Kristus, maka pada saat yang sama dia akan hidup berbakti kepada Sang Mesias. Itu satu paket. Jadi kalau kita menempatkan kemampuan kita menjadi dasar untuk kita melayani, rasanya itu sudah pasti keliru sih. Karena Tuhan tidak, ini kan Yesus aja ya, waktu datang cari murid itu bukan ke sekolah Alkitab loh Bapak Ibu sekalian. Dia tuh bukan jalan-jalan ke tempat-tempat yang orang pinter ada, enggak. Dia jalan ke pinggir laut, ke tempat yang kita tahu bahwa tidak ada orang pintar di sana. Ini nelayan-nelayan, ya pinter sih, pinter cari ikan gitu loh. Kemampuannya sangat terbatas, bahkan nelayan dalam konteks orang Yahudi dulu itu juga pekerjaan yang menengah ke bawah kok. Bukan sesuatu yang gimana gitu, enggak. Tapi justru Yesus memanggil orang seperti itu. Dalam kisah kelahiran Yesus pun yang datang itu bukan cuma orang Majus. Bahkan pesan tentang kelahiran Yesus datang kepada siapa? Para gembala. Wah, ini kangen Natal ya. Gak lama lagi kita Natalan ya. Natal tahun ini luar biasa, betul-betul menguji kita bahwa Natal itu bukan tentang hadiah, bukan tentang pesta, bukan tentang makan-makan, bukan tentang perayaan. Tapi mungkin tahun ini kita akan merayakan seperti di kandang binatang di pertama kali Natal. Dan kita akan melihat bagaimana Yesus menyentuh hati setiap jemaat Tuhan pada waktu kita memikirkan tentang Natal ini. Bagian yang terakhir bukan hanya tentang pribadi, tapi yang menarik dalam konteks bagian ini adalah ketika Matius menempatkan 14 kali, ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Itu bukan hanya sekedar 14 tentang Daud, tapi kalau kita menyimak tentang apa yang terjadi perjalanannya, itu luar biasa panjang. Contoh, Yosua masuk tanah perjanjian itu tahun 1406 sebelum Masehi. 931 Salomo itu bertahta menjadi raja. Jadi dari Yosua masuk tanah perjanjian sampai Salomo itu sudah ratusan tahun. Israel utara itu masuk ke dalam pembuangan Babel itu tahun 722. Oke, ini bayangkan saja ya, ini saya tahu kita nggak terlalu suka dengan angka-angka ya, kecuali dolar dan rupiah ya. Jadi kalau udah tahun-tahun angka-angka ini kita nggak terlalu suka. Oke, saya tahu ya. Jadi saya nggak akan panjang-panjang. Tapi 1406 masuk Kanaan, 931 Salomo bertahta, dibuang di Babel 722. Kores meminta Esra untuk membangun kembali Bait Allah itu tahun 432. Sampai kemudian lompat kepada Yesus lahir terus 5 sebelum Masehi. Jadi 1406 dimulai tentang janji bahwa bangsa Israel akan masuk dalam tanah perjanjian. Salomo kemudian bertahta, cikal bakal silsilah tentang Daud dan Salomo. Sampai kemudian lahirlah Yesus. Panjang sekali perjalanan yang sudah dijalani oleh bangsa ini. Panjang.
Dan di dalam masa panjang ini bukan hanya sekedar panjang waktunya, tetapi yang terjadi adalah pemberontakan kepada Tuhan, penyembahan berhala, penganiayaan, pergumulan, sampai kepada pembuangan ke Babel. Masa-masa keterpurukan yang seperti ini pun, masa penganiayaan yang paling dahsyat sekalipun, tak pernah bisa membatalkan janji rencana keselamatan dari Tuhan Allah. Dan kalau hari ini kita boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus ingat bahwa ada orang-orang terdahulu yang sudah merintis dan membuka jalan dari jejak kaki para misionaris, Bapak Ibu sekalian. Coba kita ingat hari ini, kenapa kita bisa jadi Kristen? Dari mana kita bisa menjadi orang Kristen? Siapa yang pertama kali cerita tentang Kristus? Mungkin kita mayoritas dari orang tua. Tapi apakah orang tua begitu memegang iman di dalam Kristus itu mudah? Tidak mudah. Mami saya itu bertahun-tahun mengalami ejekan demi ejekan dari orang lain. Karena satu anaknya itu gagal melakukan sesuatu yang baik dalam dunia ini. Bertahun-tahun. Saya sudah nggak tahu bisa mengukur berapa banyak air mata yang ditumpahkan oleh mami saya. Setiap hari dia cerita, setiap hari dia berlutut, dia berdoa supaya anaknya kembali. Bertahun-tahun. Ketika saya wawancara mami saya di Bandung, saya masukin di YouTube channel saya. Nanti kalau ada yang mau dengerin kesaksian mami saya. Saya bersyukur sekali punya kesempatan itu. Sebelum dia dipanggil pulang duluan oleh Tuhan. Dia memberikan banyak pesan kok kepada para orang tua yang mungkin anaknya di dalam perjalanan hidup mengalami kegagalan. Salah satu yang saya tidak lupa adalah ketika ada banyak orang menawarkan kepada dia pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tetap berkata, ini anak Tuhan, bukan anak saya. Maka saya tidak akan memakai cara-cara yang bukan dari Tuhan. Tapi saya tetap yakin kalau Tuhan sudah memanggil kami, anak saya, akan ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Dan here we go hari ini. Saya bisa mengamini apa yang diimani oleh mami saya. Bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Mengalami cibiran-cibiran orang. Bergumul, jatuh bangun, habis-habisan harta. Dipandang remeh oleh saudara-saudara yang lain. Dianggap gagal oleh orang lain sebagai keluarga, sebagai rumah tangga. Penganiayaan, pergumulan, tekanan kehidupan, bahkan pembangkangan kita sendiri tidak akan pernah bisa membatalkan janji Tuhan untuk mengenapi apa yang sudah Tuhan panggil. Ibrani pasal 11 ayat 31 dikatakan demikian. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bapak Ibu masih ingat kisahnya Rahab? Apa mereka tahu, apa mereka kenal? No. Tetapi anugerah Tuhan buat Rahab itu terlalu besar. Amazing grace. Sehingga begitu pengintai itu masuk, entah bagaimana Rahab menyambut para pengintai itu. Tetapi Ibrani pasal 11 ayat 31 memberikan penegasan. Ini bukan hanya sekedar karena Rahab melihat pengintai lalu mereka hatinya terkait. Bukan, tapi karena iman. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa. Dan Bapak Ibu kalau membaca Ibrani pasal 11, semuanya dimulai karena iman Abraham demikian. Karena iman ini begini. Karena iman ini. Karena iman. Di penutup renungan kita pada malam hari ini, sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk bertanya sih. Kita ini punya hutang yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Kepada orang-orang yang lebih dahulu, itu sudah memanggil dan memberitakan firman Tuhan kepada kita. Entah itu orang tua kita, entah itu pendeta, entah itu sahabat. Tapi saya amat yakin di balik sahabat dan orang tua ada orang juga yang pernah mengambil sebuah keputusan untuk menjadi hamba Tuhan dan memberitakan Injil. Dan percaya atau tidak, tongkat estafet hari ini ada di kita. Artinya untuk bisa terus melanjutkan pengenapan rencana keselamatan Tuhan itu, hari ini kita diminta untuk apa? Untuk pass it on. Taruh tongkat estafet itu kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, kepada saudara-saudara kita, sehingga pada satu hari kelak
ketika kita tidak ada lagi dalam dunia ini, mereka tetap melanjutkan karya keselamatan yang Yesus nyatakan. Bayangkan, perjalanan yang sangat panjang dari Kores, perjalanan sangat panjang dari Salomo, perjalanan sangat panjang dari pembuangan di Babel, semua aniaya yang pernah terjadi. Karena kita punya iman di dalam Kristus, terus akan berjalan dan melanjutkan apa yang sudah diberitakan oleh orang-orang yang terdahulu. Maka di dalam diri Kristuslah kita bisa menemukan jawabannya. Bahwa jawabannya hidup bukan tentang kita, hidup tentang Tuhan. Dan bagaimana kita memberitakan Injil kasih karunia Tuhan kepada orang yang lain. Karena di dalam bagian ini kita belajar silsilah dari satu orang yang gagal, perempuan yang tidak ada maknanya apapun, orang yang bukan orang Israel, orang yang bukan dipilih oleh Tuhan, orang yang bukan mampu, tapi tetap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya. Sehingga melalui penjelasan ini, mungkin ada di antara kita juga yang masuk dalam kualifikasi itu. Dan hari ini yang mulai jenuh, kita bersemangat lagi. Karena kita percaya bahwa panggilan Tuhan tidak akan sia-sia. Mungkin ada yang merasa minder karena tidak punya kemampuan apapun, hari ini bisa bersemangat karena Tuhan bukan menilai kita dari kemampuan kita. Mungkin juga ada di antara kita yang punya masa lalu yang kelam, dosa tertentu. Hari ini ayo kita move on. Kita tidak lagi melihat masa lalu kita, tapi memandang kepada masa depan kita dan melihat Tuhan sedang punya rencana. Ya, saya selalu bilang kepada orang-orang yang konsultasi dan konseling kepada saya, kalau dulu sebelum pandemi, di depan ada meja, orang datang di hadapan saya, di akhir semua percakapan saya bilang, bro, suatu kali kelak kita akan melalui semuanya ini bersama-sama, dan suatu kali kelak kamu akan berduduk di tempat di mana saya duduk hari ini, dan Tuhan akan mengantarkan satu orang yang duduk di depanmu. Karena itulah panggilan kita menjadi saksi akan Injil Kristus, bukan? Dan saya adalah orang yang dulu duduk di depan konseling berkali-kali, entah sudah berapa konselor yang saya pernah datangi. Dan hidup kan selalu begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan mengizinkan sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, supaya hari ini kita bisa bersaksi bahwa Tuhan yang sama yang kita sembah dan kita percaya adalah Tuhan yang sama juga yang menyertai orang lain yang mengalami keterpurukan. Dan kalau Tuhan yang sama pernah membuat kita melalui semua kesulitan hidup ini, maka Tuhan yang sama juga akan menolong orang tersebut untuk melalui kesulitan yang dia hadapi. Maka segala kemuliaan, hormat, dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan di silsilah ini kita belajar banyak hal, supaya kita boleh memandang kepada salib Kristus yang menjadi kemenangan buat kita hari lepas hari. Mari kita berdoa.